warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di channel Uyung Vlog bersama Ustazah Eva. Kali ini Ustazah Eva akan menjelaskan pelajaran fikih kelas 3. Nah, tentang apa ya pelajaran fikih kelas 3 kali ini? Kalau yang kemarin, minggu-minggu yang awal, bab pertama tentang sholat sunnah rawatib. Kali ini Ustazah Eva bersama kalian yang ada di rumah akan belajar bersama tentang materi sholat jamak qashar. Tapi sebelum kita ke sholat jamak qashar, Ustazah pengen mengingatkan lagi, apa sih sholat sunnah rawatib itu? Masih ingat? Atau sudah lupa? Nah, kita bersama-sama mengingat kembali apa itu sholat sunnah rawatib. Yang pertama, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib ini ada dua. Yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib muakkad, yang artinya adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Terus yang kedua adalah sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, yang artinya sholat sunnah yang kurang dianjurkan. Kenapa kok kurang dianjurkan? Karena pada zaman Nabi Muhammad dulu, Nabi Muhammad sendiri kurang atau jarang mengerjakan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Nah, kali ini Ustazah Eva akan melanjutkan pelajaran bab 2 tentang sholat jamak qashar. Nah, tapi pertama-tama kita belajar dulu tentang sholat jamak terlebih dahulu ya. Qasharnya nanti kalau kita sudah paham tentang sholat jamak. Nah, didengarkan baik-baik, diperhatikan baik-baik, karena kalau kalian sudah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan Ustazah Eva, nanti di akhir video ini Ustazah Eva akan memberi 5 soal, tentunya tidak jauh dari pembahasan yang Ustazah Eva sampaikan ya. Sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Ustazah Eva ulangi lagi. Sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Ulangi lagi. Sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Nah, sholat jamak ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah sholat jamak takdim. Yang kedua adalah jamak takhir. Apa bedanya jamak takdim dan jamak takhir? Yang pertama, Ustazah akan menjelaskan tentang jamak takdim. Jamak takdim adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu, seperti sholat duhur dengan asar digabungkan dalam satu waktu, yaitu dikerjakan pada waktunya sholat duhur. Atau sholat maghrib dengan isya, dua sholat fardu ini digabungkan, dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Nah, itu yang disebut dengan sholat jamak takdim. Berbeda lagi dengan sholat jamak takhir. Kalau sholat jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu, seperti duhur dengan asyar digabungkan dan dikerjakan pada waktu sholat asar. Kata takhir berarti dikerjakan di sholat yang terakhir, yaitu duhur sama asar dikerjakannya di waktu asar.
Begitu juga dengan sholat maghrib dan isya jamak takhir, digabungkan terus dikerjakan pada waktu sholat isya. Itu yang disebut dengan sholat jamak takhir. Kalian bisa membedakan ya, jamak takdim sama jamak takhir. Kalau jamak takdim itu di awal, duhur sama asar dikerjakannya di duhur. Kalau yang takhir, duhur sama asar dikerjakannya di asar. Terus kan sholat fardu itu ada 5. Tidak semua sholat fardu ini bisa dijamak, nak. Yang bisa hanya duhur sama asar, maghrib dengan isya. Subuh tidak bisa dijamak di takdim dan juga takhir, tidak bisa. Khusus subuh tidak ada jamak takdim maupun jamak takhir ya. Ustazah ulangi lagi. Sholat 5 waktu ini, sholat fardu 5 waktu ini yang tidak boleh dijamak adalah sholat subuh. Sholat duhur sama asar bisa dijamak, sholat maghrib dan isya juga bisa dijamak. Nah, itu adalah perbedaan antara jamak takdim dengan jamak takhir. Nah, sebelum Ustazah Eva lanjut ke sebab-sebab sholat boleh dijamak, Ustazah akan menerangkan tentang bagaimana sih Ustazah caranya mengerjakan sholat jamak takdim atau jamak takhir. Kok ada kata-kata digabungkan dalam satu waktu, itu maksudnya bagaimana sih coba ya Ustazah terangkan, kalian perhatikan baik-baik. Ustazah akan menjelaskan tentang sholat jamak takdim dulu. Nah, caranya kita sholat duhur terlebih dahulu. Sholat duhur terlebih dahulu, saya niat sholat duhur 4 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. Diucapkannya di dalam hati. Sekalian sholat Allahu Akbar. Sholat duhurnya 4 rakaat. Setelah mengerjakan sholat duhur 4 rakaat, kalian salam, terus kalian berdiri lagi mengerjakan sholat asyar. Loh, kan belum azan Ustazah. Lah, ini maksud dari sholat jamak takdim itu sendiri. Jadi sholat duhur 4 rakaat, setelah sudah kalian berdiri lagi sholat asar 4 rakaat. Jadi dalam satu waktu, 2 sholat ini digabungkan dalam satu waktu. Nah, itu yang dinamakan dengan sholat jamak takdim. Terus bagaimana dengan maghrib dan isya? Sama, maghrib juga iya. Allahu Akbar, terdengar sholat maghrib. Nah, terus kalian niat sholat maghrib di dalam hati, Allahu Akbar, dikerjakan 3 rakaat, salam, kalian berdiri lagi sholat isya. Nah, sholat isya juga 4 rakaat. Nah, ini waktunya dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Nah, terus begitu juga dengan sholat jamak takhir. Jamak takhir itu dikerjakan di sholat yang kedua, duhur sama asar. Dikerjakannya waktu asar. Nah, kalian mengerjakan sholat duhur dulu 4 rakaat, setelah itu baru sholat asar. Dan dikerjakannya pada waktu asar, pada waktu sore hari. Nah, itu adalah pengertian dari sholat jamak takdim dengan jamak takhir. Lah, lanjut ke sebab-sebab sholat boleh dijamak. Lah, kenapa ada sholat jamak takdim, ada sholat jamak takhir? Tentunya ada sebab-sebab, ada alasannya. Sholat boleh digabungkan, nak. Boleh digabungkan dalam satu waktu asalkan ada alasannya, ada sebab-sebabnya. Lah, kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang sebab-sebab sholat boleh dijamak. Yang pertama adalah safar.
Nah, jadi kalau sholat jamak itu boleh, asalkan ada alasannya, ada sebabnya lah. Sebab yang pertama itu adalah safar. Ada yang sudah tahu apa itu safar? Oke, Ustazah kasih tahu. Safar adalah perjalanan jauh. Safar itu adalah perjalanan jauh. Tapi kalau ada kata musafir, itu adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Orang yang sedang melakukan perjalanan jauh disebut musafir. Kalau safar adalah perjalanan jauh. Nah, itu namanya safar. Jadi, sebab sholat boleh dijamak itu yang pertama adalah safar. Nah, Ustazah kasih contoh. Kalian dalam melakukan perjalanan jauh, pasti kalian di rumah ini pernah kan mengerjakan, maksudnya pergi ke suatu tempat yang jauh. Nah, ini boleh waktu perjalanan jauh, di tengah-tengah perjalanan jauh kan terdengar suara adzan. Nah, itu boleh untuk menjamak sholat. Tapi tentunya harus perjalanannya harus jauh. Nggak boleh kalau antara Surabaya, sesama-sama Surabaya itu belum bisa untuk dikatakan sholatnya bisa dijamak. Yang tentunya sholat boleh dijamak kalau sudah melakukan perjalanannya jauh keluar kota, itu sudah boleh dijamak. Seperti ke Surabaya, dari Surabaya ke Yogyakarta itu boleh untuk dijamak. Ke Surabaya, ke Malang itu juga boleh dijamak lah ya. Itu sebab yang pertama, boleh sholat dijamak, baik itu jamak takdim atau jamak takhir kalau kalian sedang melakukan perjalanan jauh. Yang kedua, sebab yang kedua itu adalah sakit. Nah, orang sakit juga ada boleh untuk menjamak sholat fardunya. Tapi harus sakit apa dulu? Kalau hanya batuk, pilek, aku pilek nih Us. Gimana kalau nanti aja deh sholat duhurnya digabung aja sama sholat asar? Boleh seperti itu Tidak boleh, karena sakit flu atau pilek itu kita masih mampu untuk mengerjakan sholat. Ya udah sholat aja, waktunya sholat duhur ya sholat duhur, sholat asar ya sholat asar. Nah, itu adalah sebab yang kedua itu sakit. Sakit di sini dikategorikan sakit yang parah. Itu boleh untuk menjamak sholat. Nah, ini yang dikhawatirkan. Orang yang lagi sakit parah kan, kita kan tidak tahu ya nyawa orang itu kapan waktunya kita meninggal juga kan kita nggak tahu. Lah, di posisi ini, di posisi orang yang lagi sakit parah ini, dia masih diberi hidup dan masih ada sholat duhur, ada waktunya sholat duhur lah. Orang ini boleh mengerjakan sholat jamak duhur dengan asar, yaitu jamak takdim lah, boleh dikerjakannya pas waktu sholat duhur, dan sholat asarnya dijamak sekalian di waktu duhur, itu namanya jamak takdim. Nah, begitu ya anak-anak. Tapi kalau hanya sakit panas, sakit batuk, pilek, itu tidak boleh dijamak, harus sholat pada waktunya ya. Yang ketiga, sebab yang ketiga yang boleh dijamak itu adalah orang haji. Orang yang sedang pergi haji itu boleh untuk menjamak sholatnya, boleh dijamak takdim dan juga boleh dijamak takhir ya. Yang keempat adalah hujan. Sebab yang keempat, sebab sholat boleh dijamak itu adalah hujan. Nah, kenapa Ustazah hujan kok boleh menjamak sholat? Yang dikhawatirkan ini hujannya hujan deras, tidak ada henti-hentinya.
Contohnya, ada hujan dari jam 10 pagi, hujan terus deres sampai waktu sholat duhur, hujan terus sampai jam 1 hujan terus. Lah, nanti kalau hujan terus ada badai bagaimana? Bagaimana dengan sholat saya? Kalau saya hanya mengerjakan sholat duhur saja. Nah, maka di sini Islam membolehkan untuk menjamak sholat itu sendiri, karena takut nanti kalau misalnya saya nggak sholat asar, ini kan masih duhur nih, udah deras nih hujannya nih, nggak selesai-selesai. Nah, gimana kalau saya sholat asarnya saya jamak di awal pada waktu sholat duhur? Boleh, asalkan hujannya itu tidak ada berhenti-berhentinya. Hujan terus, takut kalau nanti banjir, nanti rumahku banjir, aku nggak bisa sholat asar, yang lain-lain lah. Itu boleh dijamak kalau hujannya tidak berhenti. Hujan deras, banjir, itu boleh dijamak. Tapi yang nggak boleh kalau hujannya sebentar, hujannya cuma 10 menit waktu sholat duhur, nanti aku sekalian deh sholat asar. Nah, itu yang tidak boleh ya. Atau, aduh sekarang hujan nih, nanti aja deh nggak sholat duhur, nanti aja sekalian waktu sholat asar. Lah, itu juga nggak boleh. Kalian menunda waktu sholat, kalian mengulur-ulur waktunya sholat, itu juga tidak boleh. Alangkah baiknya kalau sudah terdengar suara adzan, kalian langsung mengerjakan sholat, itu yang bagus. Tidak boleh mengulur-ngulur atau menunda-nunda waktu sholat ya. Lah, yang sebab yang kelima ya. Sebab yang kelima ini ada timbunan lumpur. Yang keenam, angin dingin yang bertiup kencang dan keperluan darurat yang mendesak. Lah, ini timbunan air, timbunan lumpur, angin kencang seperti angin puting beliung. Nah, itu boleh waktu kalian mengerjakan sholat. Aduh ada angin nih, nanti jangan-jangan ada musibah di desa ini ya. Na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai. Tapi di Islam memperbolehkan untuk menjamak sholat fardu karena ada sebab-sebabnya. Yang pertama tadi safar, yaitu melakukan perjalanan jauh. Yang kedua adalah sakit. Yang ketiga waktu haji. Yang keempat adalah hujan. Yang kelima timbunan lumpur. Yang keenam angin bertiup kencang dan hal-hal yang mendesak lainnya. Itu boleh untuk menjamak. Itu definisi tentang atau Ustazah terangkan tentang sholat jamak ya. Beda dengan sholat qasar. Sholat qasornya kita pending dulu, minggu depan Ustazah akan menjelaskan tentang sholat qasar. Untuk hari ini cukup sekian pelajarannya tentang sholat jamak. Kira-kira kalian tadi mendengarkan baik-baik enggak? Kira-kira sudah paham nggak yang Ustazah terangkan tadi? Nah, kalau gitu Ustazah akan memberikan kalian soal 5 aja ya, nggak banyak-banyak. Kalian siapkan buku tulis fikihnya dan kalian catat soal yang Ustazah berikan. Ustazah kasih waktu 10 detik untuk menyiapkan buku dan alat tulisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jangan lupa ditulis hari dan tanggalnya. Soal nomor 1. Apa pengertian dari sholat jamak? Yang pertama, apa pengertian dari sholat jamak? Soal nomor 2. Sholat jamak dibagi menjadi titik. Soal nomor 2. Sholat jamak dibagi menjadi titik. Nomor 3. Sebutkan
sholat jamak yang kamu ketahui. Nomor 3. Sebutkan sholat jamak yang kalian ketahui. Oke, Ustazah ulangi lagi. Nomor 3. Sebutkan sholat jamak yang kamu ketahui. Nomor 4. Berikan contoh sholat jamak takdim. Yang keempat, berikan contoh sholat jamak takdim. Yang keempat, berikan contoh sholat jamak takdim. Yang terakhir, yang kelima adalah sebutkan 3 sebab sholat boleh dijamak. Sebutkan 3 sebab sholat boleh dijamak. Oke, itu adalah 5 soal yang harus kalian jawab di rumah ya. Soalnya nggak jauh beda dari yang Ustazah terangkan tadi. Nah, untuk kali ini, pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Ustazah akan melanjutkan video berikutnya, yaitu tentang sholat qashar. Tapi sebelumnya Ustazah Eva mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap dalam pembuatan video ini. Jangan lupa tekan tombol merahnya, yaitu subscribe channel Uyung Vlog, dan like, komen, serta share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.